Dengan performa apiknya finish di podium runner-up pada GP Inggris kemarin, itu kembali membuktikan tentang sebagus apa talenta yang dimiliki oleh Lando Norris. Norris sampai sekarang masih dicap sebagai salah satu pembalap dengan potensi paling bagus di F1, dengan hasil impresif yang berulang kali ia buat di mobil McLaren yang mediocre. Hal itu tentu membuatnya diincar oleh beberapa tim besar untuk merekrutnya pada 2025 atau 2026 datang. Norris menjadi komoditas menarik karena kemampuan dan skillnya yang terbukti istimewa selama di McLaren. Kemungkinan besar ia akan diperebutkan oleh 3 tim sekaligus, yaitu Red Bull, Ferrari, dan Aston Martin. Ketiganya digosipkan terpincut dengan talenta Norris yang dinilai cocok dan sudah layak untuk bisa bertarung di baris depan daripada selamanya membalap di papan tengah bersama McLaren yang masih angin-anginan. Awal musim ini, masa depan Lando Norris sempat dipertanyakan mengingat begitu pesimisnya McLaren dalam memulai musim 2023. Di 2 balapan perdana saja, dia untuk pertama kalinya harus merasakan bagaimana rasanya membalap di papan bawah dengan mobil yang amburadul. Banyak yang menilai jika McLaren sudah mensia-siakan talenta istimewa yang dipunyai Norris dan membujuknya untuk segera pindah dari tim legendaris tersebut. Apalagi ketika awal-awal bergabung di McLaren, ia dijanjikan dengan target ambisius tim untuk bisa kembali ke papan atas sesegera mungkin. Ditinggal oleh Carlos Sainz, membuat Norris mampu meningkatkan level performanya di sirkuit dengan mengambil peran leader di dalam tim. Ia mendapat kesempatan yang lebih besar untuk memperkuat komunikasinya di dalam tim, serta mendapat lingkungan yang memang dibuat untuk memaksimalkan semua yang ia punya untuk mengeluarkan performa terbaik dari mobil. 2021 jadi musim terbaiknya di F1 dengan raihan 4 kali podium, dan di tahun itulah publik mulai mengakui sebagus apa skill yang ia punya. Ketika McLaren mulai sempoyongan dengan kesulitan yang mereka alami dalam pengembangan mobil regulasi baru 2022, itu malah semakin menunjukkan seberapa komplit seorang Lando Norris dalam hal menyesuaikan diri ke karakter mobil. Kemampuan untuk beradaptasi dengan mobil yang sulit itulah yang kemudian membuat Norris semakin diakui jika dia adalah pembalap yang spesial di F1. Dia adalah tipe pembalap yang agresif dalam pengereman dan menyukai mobil yang oversteer. Namun karena karakter mobil di era ground effect ini lebih ke understeer dan masalah handling yang dipunyai oleh McLaren, maka Norris harus mengubah gaya balapnya supaya lebih halus, terutama ketika transisi antara mengerem sampai berbelok. Sebagai perspektif, mengubah gaya balap di F1 itu tidak semudah membalik telapak tangan. Contoh terdekat adalah Daniel Ricciardo yang alami 2 tahun yang suram di McLaren karena ia tidak bisa beradaptasi dengan karakter mobil yang ia punya. Hanya mereka yang benar-benar punya skill dan paham dengan karakter mobilnya yang bisa melakukan itu serta masih bisa mendapat hasil bagus saat balapan. Norris tahun lalu mampu membawa mobil McLaren dengan handling yang problematik jadi lebih kompetitif dan membuatnya finish di posisi ke-7 klasemen dengan predikat pembalap terbaik di papan tengah di depan duo tim Alpine. Apa yang dilakukan Norris sama seperti Max Verstappen yang juga punya pendekatan serta preferensi gaya balap yang sama dengannya. Verstappen yang sebelumnya agresif juga mengubah gaya balapnya supaya lebih lembut dalam pengereman dan berbelok untuk menyesuaikan diri dengan mobil generasi baru. Musim ini Norris masih menunjukkan kemampuan adaptasinya tersebut dengan mengklaim jika mobil MCL60 masih jauh dari apa yang ia inginkan dan ia masih harus mengubah driving style di sirkuit. Bahkan walaupun McLaren sudah merombak mobilnya dan menunjukkan progres yang sangat positif di GP Inggris kemarin, 50%-nya kemungkinan besar adalah dari faktor Norris dan Oscar Piastri yang memang punya talenta spesial. Itu menunjukkan seberapa tergantungnya McLaren kepada sosok Norris, yang artinya sebagai tim mereka harus berusaha keras untuk membuat sang pembalap senang, yaitu dengan membuat mobil yang lebih kompetitif dan bisa memenuhi ambisinya. Norris sendiri sudah mengatakan jika rela bersabar sampai 2025 dan menaruh kepercayaan 100% kepada McLaren. Namun ia juga menegaskan jika ia ingin bisa menang dan bersaing di papan atas secepat mungkin, karena mau bagaimanapun targetnya di F1 adalah menjadi juara dunia. Upgrade fasilitas dan development mobil 2023 yang semakin positif setidaknya membantu McLaren untuk meningkatkan kepercayaan serta rasa optimisme yang dimiliki oleh Norris di sana. 2024 akan jadi momentum bagi McLaren untuk bisa meyakinkan sang pembalap untuk bertahan di sana dengan pengembangan mobil yang diperkirakan sudah memakai fasilitas wind tunnel yang baru. Target besar mereka adalah pada 2025 yang akan jadi pembuktian McLaren apakah mereka berhasil kembali kompetitif atau masih saja stagnan di papan tengah. 2025 akan jadi tahun yang sulit karena cukup nanggung untuk jor-joran di musim tersebut karena perubahan regulasi besar-besaran pada 2026.
Jadi paling tidak McLaren harus memberikan Norris bukti nyata soal progres mereka di F1 paling cepat pada 2024. Meskipun kontraknya berakhir sampai akhir 2025, namun di F1 semua bisa terjadi dan dia bisa menebus kontraknya lebih awal untuk pergi dari McLaren setahun lebih cepat. Kehadiran Oscar Piastri juga jadi penentu bagaimana cara Norris memandang nasibnya di McLaren. Piastri sejauh ini menjadi benchmark yang mampu memaksa Norris untuk meningkatkan level performanya di F1. Keberadaan Piastri yang sama-sama bagus bisa dimanfaatkan Norris untuk membujuk McLaren agar mau melepasnya pada 2025 mendatang jika situasi di tim tidak berubah. Jika berhasil meninggalkan McLaren, maka beberapa tim besar sudah pasti akan jadi destinasi utamanya, seperti Red Bull yang pada faktanya tim ini nyaris saja merekrut Norris pada pertengahan 2018. Performa Brandon Hartley yang buruk saat itu membuat Helmut Marko ingin secepatnya merekrut pembalap lain, dan Lando Norris sempat dibujuk untuk bergabung sebelum akhirnya ia diplot McLaren sebagai pengganti Fernando Alonso yang keluar. Helmut Marko sejak lama memang menjadi salah satu pengagum dari Lando Norris karena kesamaan pendekatan yang ia punya dengan Max Verstappen. Pindah ke Red Bull mungkin akan jadi opsi yang bagus baginya karena kesamaan gaya balap dengan Verstappen tentu bakal membantunya beradaptasi di tim. Tapi di saat yang bersamaan, Norris akan berhadapan langsung dengan temannya yang sekaligus sebagai tokoh utama di Red Bull yang tentu tidak mudah baginya dalam memenuhi ambisi menjadi juara dunia. Selain Red Bull, dalam artikel yang ditulis oleh jurnalis senior F1 yaitu Joe Saward, Ferrari digosipkan sudah melakukan pembicaraan prakontrak dengan Norris. Sulit dipercaya, tapi apapun bisa terjadi di F1. Ferrari meski bukan opsi terbaik jika melihat situasi tim saat ini. Kami duga mereka sedang mencari opsi alternatif untuk berjaga-jaga jika Charles Leclerc hengkang ke tim lain. Di Ferrari, Norris akan diplot sebagai pembalap utama dan ia bisa memegang kendali soal pengembangan mobil serta setup. Namun opsi ini jelas tidak logis jika melihat perkembangan serta lingkungan kerja di Ferrari yang tidak pernah beres dan masih Italia sentris, akan membuat Norris berpikir dua kali untuk bergabung ke sana. Opsi lain yang bisa dipertimbangkan Norris adalah Aston Martin yang sedang mencari pengganti Fernando Alonso. Tim ini secara kultur sangatlah ambisius dan lingkungannya yang sama-sama Inggris serta banyak mantan staf McLaren di sana akan membantu Norris dalam beradaptasi. Progres mereka di 2023 sangat bagus dengan raihan podium yang diraih oleh Alonso dan potensi menjanjikan di masa depan bersama Honda. Masalahnya adalah target Aston Martin sama dengan McLaren, yaitu tahun 2025 bisa bersaing di papan atas secara reguler. Keduanya sama-sama baru bisa memanfaatkan fasilitas barunya pada pertengahan 2024, dan ini akan jadi bahan pertimbangan yang kuat bagi Norris dalam memilih jalan karirnya selanjutnya. Namun, Aston Martin seharusnya lebih menjanjikan karena statusnya sebagai tim pabrikan pada 2026 ketimbang McLaren yang masih stuck sebagai tim customer. Opsi terakhir adalah hijrah ke Audi Sauber untuk bergabung ke proyek besar mereka di F1 2026. Namun, ini akan jadi opsi kepepet atau opsi putus asa, karena gabung ke Audi hanya akan menempatkan Norris ke situasi yang sama seperti di McLaren, yaitu bersabar menunggu mobil kompetitif yang entah kapan datangnya. Yang jelas bagi Norris, prioritasnya sekarang adalah bertahan bersama McLaren dengan semua masalah yang ada di dalamnya. Secara perlahan McLaren mulai memperlihatkan progres yang bagus musim ini, namun jelas itu tidak cukup untuk membuatnya bertahan di masa depan. Karena pada akhirnya, McLaren harus mampu memenuhi hasrat sang pembalap untuk jadi juara, entah bagaimanapun caranya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.